Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan presentasi diskusi kita, yaitu dengan judul penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga jual. Saya, Maulida Rahma Kanelita, NIM 145, kemudian ada Nisrina Khairunisa dengan NIM 421, ada juga Siti Perdana Indah, NIM 430. Yang pertama, masuk ke materi, ada pendahuluan. Dalam menentukan harga jual, manajemen membutuhkan informasi akuntansi terkait biaya, yang merupakan faktor signifikan dalam pengambilan keputusan. Biaya menetapkan batas minimal harga jual. Jika harga di bawah biaya penuh, perusahaan akan mengalami kerugian yang dapat mengancam keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, informasi biaya sangat penting untuk menetapkan harga yang wajar dan menghindari risiko kerugian. Meskipun faktor biaya bukan satu-satunya faktor penentu. Yang kedua ada manfaat informasi biaya penuh dalam keputusan penentuan harga jual. A. Sebagai titik awal untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. B. Sebagai dasar perlindungan perusahaan dari kerugian. C. Sebagai informasi untuk membandingkan struktur biaya pesaing. Dan yang terakhir, sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memasuki pasar. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh manajer saat penentuan harga jual, yang pertama ada apabila biaya penuh produk atau jasa melebihi harga jual di pasar, maka perusahaan tidak dapat memasuki pasar tersebut karena akan menimbulkan kerugian. Yang kedua, jika biaya penuh dapat ditutup oleh harga jual pasar, tetapi belum menghasilkan laba yang memadai dibandingkan dengan investasi, perusahaan juga tidak akan memasuki pasar tersebut. Dan yang ketiga, apabila kemungkinan butir 1 dan butir 2 akan terjadi, perusahaan dapat merancang program perubahan pada proses produksi dan kegiatan pemasaran agar biaya penuh dapat ditutup oleh harga jual yang berlaku di pasar, serta mampu menghasilkan laba yang sepadan dengan investasi. Yang selanjutnya ada penentuan harga jual normal atau normal pricing, yaitu menggunakan informasi biaya penuh masa datang sebagai dasar penetapan harga. Rumusnya adalah harga jual, yaitu taksiran biaya penuh, ditambah laba yang diharapkan. Metode ini juga disebut cost plus pricing, dilakukan dengan menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Penentuan harga ini mempertimbangkan dua unsur utama, yaitu taksiran biaya penuh dan laba yang diharapkan. Adapun laba yang diharapkan, yaitu laba yang harus mampu menutup biaya penuh dan dihitung berdasarkan investasi yang ditanamkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama ada cost of capital, risiko bisnis, dan besarnya capital employee. Baik, untuk materi selanjutnya adalah menentukan taksiran biaya penuh dengan pendekatan full costing, di mana dalam full costing ini menghitung semua biaya yang terjadi dalam produksi, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung atau overhead tetap dan variabel. Jadi semua biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, serta biaya administrasi dan juga pemasaran akan dijumlahkan untuk menentukan taksiran biaya penuh. Nah, untuk cara perhitungannya sudah ada di PPT kelompok kami, teman-teman bisa lihat. Oke, next. Terus selanjutnya adalah variabel costing. Variabel ini menggunakan metode yang hanya menghitung biaya-biaya yang sifatnya variabel atau berubah sesuai jumlah produksi. Biaya tetap seperti overhead tetap akan dicatat terpisah dan tidak dimasukkan langsung ke biaya produk. Jadi biaya penuh variabel costing hanya dari bahan baku.
tenaga kerja langsung, overhead variabel ditambah biaya administrasi dan pemasaran variabel. Jadi perbedaan antara full costing dengan variable costing adalah kalau full costing itu dia menghitung semua komponen biaya tetap dan juga dia menghitung semua komponen biaya, yaitu tetap dan juga variabel. Sedangkan untuk variable costing dia hanya menghitung biaya variabel, namun biaya tetap juga dicatat namun secara terpisah. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah perhitungan persentase markup. Perhitungan ini adalah dengan cara menentukan tambahan harga yang harus dikenakan pada biaya produksi agar perusahaan mendapatkan keuntungan sesuai target. Caranya adalah dengan menghitung biaya tetap dan laba yang diinginkan oleh perusahaan, lalu dijumlahkan dan dibandingkan dengan biaya variabel. Hasilnya adalah persentase markup yang dipakai untuk menentukan atau menghitung harga jual produk. Nah, dengan ini perusahaan bisa menetapkan harga jual yang cukup untuk menutup biaya dan menghasilkan laba yang diharapkan. Nah, untuk contoh perhitungannya sudah ada di PPT kelompok kami, bagaimana cara menghitung markup dan harga jual produk dalam situasi nyata. Oke, next. Selanjutnya adalah penentuan harga jual dalam cost tipe kontrak. Secara sederhana yaitu jenis kontrak di mana harga jual produk atau jasa ditentukan berdasarkan total biaya nyata yang dikeluarkan oleh produsen. Kemudian ditambah laba sesuai persentase yang disepakati. Nah, jadi harga jualnya itu didapat dari biaya sesungguhnya dari proyek ditambah laba yang sudah disetujui secara bersama. Oke, next. Kemudian ada penentuan harga jual pesanan khusus atau yang disebut special order pricing. Pesanan khusus adalah pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan reguler, biasanya atas permintaan khusus dari pelanggan. Manajer penentu harga jual harus mempertimbangkan dua aspek utama dalam penentuan harga. Yang pertama, kalau pesanan reguler cukup untuk menutupi biaya tetap tahunan, pesanan khusus bisa dijual di bawah harga normal selama harga tetap di atas biaya variabel untuk meningkatkan laba bersih. Kedua, jika pesanan khusus memerlukan pengoperasian di luar kapasitas yang ada dan akan menaikkan biaya tetap, maka harga jual harus ditetapkan lebih tinggi dari biaya variabel ditambah kenaikan biaya tetap. Next. Ada juga informasi akuntansi diferensial digunakan untuk menentukan harga jual pesanan khusus. Jika harga yang diminta lebih tinggi dari biaya diferensialnya, yang terdiri dari biaya variabel, pesanan tersebut dapat diterima. Biaya diferensial juga dapat mencakup biaya tetap jika pesanan membawa perubahan volume yang signifikan. Next. Kemudian ada penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini, penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur oleh pemerintah didasarkan pada biaya penuh masa depan ditambah laba yang diharapkan. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan adalah full costing. Karena variabel costing tidak diakui sebagai prinsip akuntansi yang lazim. Pedoman rinci mengenai unsur-unsur biaya produksi dan non-produksi diperlukan untuk menilai menilai kewajaran biaya. Setiap kenaikan harga jual harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perhitungan biaya penuh dan kewajaran laba yang ditambahkan. Informasi akuntansi yang diperlukan mencakup biaya penuh masa depan dan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Next.
Di sini kita disajikan gambar studi kasus mengenai penentuan harga jual, yaitu listrik per kWh. Untuk perusahaan yang diatur oleh pemerintah, tujuannya adalah menghitung harga jual yang dapat menutupi total biaya produksi, biaya non-produksi, dan menghasilkan laba yang diharapkan berdasarkan presentasi dari investasi. Bisa dilihat perhitungan yang ada di presentasi kami. Sekian dari kelompok kami. Itulah presentasi dari materi penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga jual. Terima kasih.